Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahil Marit Sahadi, NIM 2210100924. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Nah, matan pada hadis tersebut ada di kalimat man salaka thariqah, karena matan itu terletak setelah runtutan sanad. Setelah itu muharrij pada hadis di atas itu adalah riwayat Ibnu Majah. Kenapa? Karena muharrij itu adalah perawi terakhir dalam hadis. Jadi dalam hadis tersebut perawi terakhir itu adalah riwayat Ibnu Majah. Setelah itu sanad pertama pada hadis tersebut adalah An Abi Darda radhiyallahu anhu. Dan itu adalah sanad pertama hadis tersebut. Hadis tersebut termasuk hadis qauliyah karena disandarkan kepada Rasulullah. Qala Rasulullah gitu. Setelah itu hadis tersebut membahas tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan faktor yang paling dominan dalam menunjang kemajuan dari berbagai aspek kehidupan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mewajibkan kita untuk selalu mencari ilmu dan menggali ilmu pengetahuan kapan dan di mana saja. Jadi hadis tersebut itu membahas tentang ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan faktor yang paling dominan dalam menunjang kehidupan kita dari berbagai aspek. Hadis Rasulullah tersebut mewajibkan kita untuk selalu mencari ilmu, menggali ilmu kapan dan di mana saja. Dalam Islam itu tidak ada batasan ruang dan waktu untuk menggali ilmu. Dalam hadis tersebut juga mengatakan bahwasanya keutamaan menuntut ilmu adalah salah satu jalan untuk menuju surga. Ilmu itu adalah petunjuk bagi seorang muslim agar dia itu bisa membedakan antara hak dan batil, perbuatan buruk dan perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya yaitu syarat hadis sahih. Yang pertama adalah bersambung sanadnya, ittisalus sanad. Yang kedua adalah adilnya para perawi, adalatur ruwat. Artinya tiap-tiap perawi itu harus terdiri dari orang muslim, balik, sehat akalnya, tidak fasik dan tidak pula jelek kepribadiannya. Ketiga yaitu kuat hafalan para perawinya. Yang keempat, tidak adanya syadz. Syadz adalah riwayat orang yang sikoh menyelisihi periwayatan orang yang lebih sikoh jika hadisnya tidak bertentangan dengan periwayatan yang lebih baik kualitasnya. Kelima adalah tidak cacat. Artinya hadis itu tidak cacat disebabkan suatu sebab yang tertutup atau tersembunyi yang dapat mencederai kesohihan hadis tersebut, sementara dohirnya selamat dari cacat. Nah, selanjutnya contoh hadis sahih. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ia berkata, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur dalam sholat maghrib. Hadis ini sahih dikarenakan satu sanadnya itu bersambung. Yang kedua itu perawi-perawinya itu semua adil dan kuat hafalannya. Dan yang ketiga itu tidak ada syadz. Dan yang keempat itu tidak ada cacat. Tidak ada ilat atau cacat di dalamnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama yaitu sebab politik, yaitu seperti munculnya peristiwa terbunuhnya Utsman ibnu Affan, sehingga timbullah
perpecahan di kalangan umat Islam. Yang kedua yaitu usaha dari musuh Islam, kaum zindik. Itu juga sebab munculnya hadis maudhu. Yang ketiga yaitu sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin. Jadi mereka itu fanatik terhadap bahasa Persia, membuat hadis yang mendukung keutamaan bahasa Persia dan sebaliknya. Dan bagi yang mereka fanatik terhadap bahasa Arab juga seperti itu. Selanjutnya, sebab muncul hadis maudhu adalah pembuat cerita atau kisah-kisah. Jadi para pembuat cerita dan ahli kisah itu melakukan pemalsuan hadis dalam rangka menarik simpati banyak orang atau agar para pendengar kisahnya kagum terhadap hadis yang mereka sampaikan. Umumnya hadis-hadis yang mereka ciptakan cenderung bersifat berlebihan atau tidak masuk akal. Selanjutnya yaitu perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Selanjutnya semangat yang berlebihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan. Jadi di kalangan orang-orang zuhud atau orang yang ahli ibadah, ada yang beranggapan bahwa membuat hadis-hadis yang bersifat mendorong agar giat beribadah atau bersifat mengancam agar tidak melakukan hal yang tidak benar dalam rangka bertakarub kepada Allah adalah diperbolehkan. Mereka ini apabila diperingatkan akan ancaman Rasulullah SAW bahwa tindakan berdusta atas nama Rasul akan menyebabkan pelakunya masuk neraka, maka mereka akan menjawab bahwa mereka berdusta bukan untuk keburukan, melainkan untuk kebaikan. Atas dasar motivasi di atas, mereka banyak membuat hadis-hadis maudhu, terutama yang berhubungan dengan keutamaan surah-surah dalam Al-Quran, seperti itu. Selanjutnya yang paling terakhir adalah mendekatkan diri kepada para penguasa. Di antara pemalsu hadis tersebut, ada yang sengaja membuat hadis untuk mendapatkan simpati atau penghargaan pada khalifah atau pejabat pemerintahan yang sedang berkuasa pada masa itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan biografi singkat tentang Aisyah radhiyallahu anhu. Nasab Aisyah. Nah, Aisyah itu merupakan putri Abu Bakar yang lahir 4 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Aisyah itu adalah putri Abdullah bin Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Marah bin Ka'ab bin Lu'ay yang lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq dan berasal dari suku Quraisy At-Taimiyah Al-Makkiyah. Ayahnya adalah As-Siddiq dan orang pertama yang mempercayai Rasulullah SAW ketika terjadinya Isra Mi'raj, saat orang-orang tidak mempercayainya. Menurut riwayat, ibunya bernama Ummu Ruman, akan tetapi riwayat-riwayat lain mengatakan bahwa ibunya adalah Zainab atau Wa'id binti Amir bin Umaymir bin Abni Sam. Aisyah pun digolongkan sebagai wanita yang masuk Islam sebagaimana perkataannya, "Sebelum aku berakal, kedua orang tuaku sudah menganut Islam." Ummu Ruman memberikan 2 anak kepada Abu Bakar, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Anak lainnya yaitu Abdullah dan Asma Qatlah binti Abdul Uzza, istri pertama yang dinikahi pada masa jahiliyah ketika masuk Islam. Ketika masuk Islam, Abu Bakar menikahi Asma binti Umais yang kemudian melahirkan Muhammad. Juga menikahi Habibah binti Kharijah yang melahirkan Ummu Kulsum. Aisyah dilahirkan 4 tahun sesudah Nabi diutus menjadi Rasulullah. Ketika dakwah Islam dihambat oleh orang-orang musyrik, Aisyah melihat bahwa ayahnya menanggung beban yang sangat besar semasa kecil. Dia bermain-main dengan lincah, dan ketika dinikahi Rasulullah usianya belum genap 10 tahun.
Dalam sebagian besar riwayat disebutkan bahwa Rasulullah membiarkannya bermain-main dengan teman-temannya. Nah, setelah itu wafatnya Aisyah radhiyallahu anhu itu pada usia 66 tahun, bertepatan dengan bulan Ramadan tahun ke-58 Hijriah, dan dikuburkan di Baqi. Keluarga Aisyah itu merupakan istri Rasulullah yang dinikahi Rasulullah 2 tahun setelah Khadijah radhiyallahu anhu wafat. Aisyah itu merupakan istri kesayangan Rasulullah. Saya akan menjelaskan beberapa suri tauladan Aisyah radhiyallahu anhu. Yang pertama zuhud. Yang kedua yaitu suka sedekah. Aisyah itu banyak mengeluarkan sedekah sehingga di dalam rumahnya tidak akan ditemukan uang 1 dirham atau 1 dinar pun. Nabi SAW pernah berkata, berjaga dirilah engkau dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Aisyah radhiyallahu anhu juga memiliki dan meriwayatkan hadis. Aisyah memiliki wawasan yang luas serta menguasai masalah-masalah keagamaan, baik dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi maupun ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya. Sekian biografi singkat Aisyah. Mungkin penjelasan lebih rincinya bisa dibaca di lembar jawaban saya. Yang pertama kita klik di sini, terus kita cari hadisnya. Saya memilih ini. Nah, di sini yang pertama kan itu syaratnya harus sanadnya itu bersambung. Di sini kan sanadnya itu bersambung ya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Al-A'masi, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah. Itu sanadnya bersambung. Nah, ini adalah biografi para perawi hadis tersebut. Kita bisa lihat di sini. Setelah itu di sini juga ada derajat daripada hadis ini. Kita bisa klik ini sahih menurut Muhammad Nasiruddin Albani. Setelah itu kita bisa pencet terkait. Nah, di sini itu untuk melihat segi kuantitas sanad. Jadi kita melihat kualitas hadis itu bisa lewat sini. Di sini terlihat kuantitas sanadnya. Sahih kayak gitu. Jadi aplikasi ini sangat mempermudah kita untuk mentahrij hadis.